Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada kegiatan aksi nyata kami yang berjudul Budaya Kerja. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, materi kita pada hari ini membahas mengenai budaya positif di sekolah. Untuk yang pertama, ini akan disampaikan oleh Ibu Norpa Mailani. Kepada Ibu Norpa dipersilakan. Apakah sudah terlihat share screen saya? Terlihat Ibu, terlihat. Di sini, baiklah, di sini kami akan melakukan aksi nyata berupa pemahaman tentang budaya positif, berbagi. Saya sendiri oleh Norma Mailani SPD. Agenda kita pada hari ini adalah pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Baiklah, untuk pembukaan pada hari ini kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang akan kami bahas itu adalah satu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 topik yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini kita menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, ini adalah ilusi ternyata Bapak Ibu. Ya. Yang kedua ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi kedua. Ilusi ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata Bapak Ibu, yang mampu mengontrol diri kita sendiri, itu adalah diri kita sendiri. Guru tidak berhak untuk mengontrol murid. Nah, ini yang harus kita luruskan. Selama ini kita mungkin orang dewasa mampu mengontrol orang yang lebih muda umurnya mungkin kan. Nah, dan sifat memaksa. Ini ilusi-ilusi ini yang sudah berada paradigma yang sudah ada di benak kita selama ini. Makanya kita harus luruskan. Stimulus respon, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau stimulus respon, Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Ternyata di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ingat, teori kontrol itu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak mampu untuk mengontrol diri orang lain, seperti itu ya. Ini termasuk nanti pelajaran psikologi Bapak Ibu. Apalagi sini sudah bergabung ya Ibu Yunita. Nah, sebagai guru psikolog di sini nanti kita akan sharing, mungkin berbagi ya Bu Yunita ya, tentang
psikologi ini. Karena materi paradigma kami ini budaya positif ini banyak ke psikologi Bapak Ibu. Paradigma itu sendiri. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus respon, teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Apakah perilaku buruk, apakah perilaku yang baik. Nah, yang stimulus respon ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol nanti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, yang bisa. Jadi nanti di sini akan kita rubah paradigma guru itu sendiri dan supaya bisa kita terapkan di sekolah. Kita nanti belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tuh hanya bisa memberi masukan saja, mungkin nasihat seperti itu. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita berdiskusi. Jadi nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu, nanti akan kita coba setelah kita mengetahui, memahami nilai-nilai kebajikan universal ini, kita akan coba terapkan nanti mungkin di sekolah kita seperti itu. Mungkin sudah ada ya Bapak Ibu penerapannya, cuma kita mungkin belum tergambarkan lah seperti itu. Oh, ternyata ini gitu kan. Nilai kebajikan universal itu. Nah, jadi nilai kebaikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi termasuk nanti ke dalamnya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu, 6 poin. Nah, salah satunya profil pelajar Pancasila itu yang akan kita terapkan, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan di situ. Nanti dia ada 6 bagian Bapak Ibu. Nanti salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu sendiri juga terbagi jadi 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ada beriman, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita bahas tentang pembelajaran teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya bilangkan tadi, motivasi seseorang itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang kita terapkan ini sebenarnya Bapak Ibu ingin adanya motivasi internal atau dari dalam diri dia sendiri. Jadi motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, apakah dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau dia mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, atau dia menghargai diri sendiri. Jadi motivasi internal ini adalah motivasi yang paling besar sebenarnya Bapak Ibu. Atau nanti siswa melakukan hal-hal apa seperti itu kan, dia melakukan sendiri Bapak Ibu, dari dalam diri dia sendiri. Inilah yang perlu kita tumbuhkan kepada murid itu sendiri. Dan apa itu restitusi Bapak Ibu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya Bapak Ibu, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ternyata Bapak Ibu, kita selain menjadi guru, kita juga dianjurkan menjadi konselor. Nah, guru sekaligus konselor nih Bapak Ibu. Pembelajaran keyakinan kelas, kita masuk eksplorasi konsep pembelajaran keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan mengapa tidak peraturan saja nih Bapak Ibu. Yang di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita sering dengar kan?
Bapak Ibu, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini di perpustakaan misalnya kita lihat. Jadi peraturan kerasnya berada di tanggung jawab atau dilarang mengganggu orang lain. Peraturan kerasnya berarti menghormati orang lain. Sehingga hal-hal yang seperti inilah yang harus kita terapkan ke murid itu, Bapak Ibu. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi ini Bapak Ibu. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Sedangkan hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Dan paksaan, hukuman itu memaksa Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman itu Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nanti sampai kepada marah, rasa bersalah, hukuman itu dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, buat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini akan belajar kita tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi nih Bapak Ibu. Nanti kita puncak itu belajar restitusi itu sendiri Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau hukuman, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Pada saat murid itu akan membenci peraturan. Di hukuman itu sendiri konsekuensinya, anak menghormati peraturan. Sedangkan dari restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nanti kalau di hukuman itu Bapak Ibu peraturannya adalah kamu harus gini. Sedangkan di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Nanti di restitusi, kita akan bertanya Bapak Ibu sebagai guru, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin di restitusi nanti Ibu Mutinah mungkin yang akan menjelaskan lebih lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, mungkin di situ muridnya mungkin ribut. Nah, bisa jadi. Ributnya kenapa? Mungkin dia butuh kasih sayang atau rasa diterima. Jadi kita perlu sebagai guru itu untuk mendalami lagi apa yang terjadi, mengapa anak ini seperti ini. Nah, yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang 4 karena kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, pada Ibu Mutinah dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norpa yang sudah menjelaskan sangat baik sekali. Izin webinar hari ini berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif ya dari saya Mutina SPD calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah dijelaskan oleh Ibu Norpa Mailani, bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai statement ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan ya. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bu, ya, mohon silakan. izin untuk menanggapi mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak ya Bu ya. Silakan Ibu. Kalau saya, hukum dapat mendisiplinkan anak mungkin lebih mengarah memberikan efek jera, Bu. Oke. Seperti itu. Berarti Kalau dengan, misalnya, seperti apa yang saya lakukan lah nih, pada anak saya sendirilah ya Bu ya. Di saat dia lalai atau berbuat
yang tidak baik. Nah, itu kalau sudah diperingatkan sekali, 2 kali, tapi tetap tidak diindahkan, berarti disitulah sedikit memberikan efek jera berupa hukuman seperti itu. Yang mana tujuannya agar anak tersebut itu tidak melakukannya lagi seperti itu, Bu. Kalau saya lebih mengarahkannya memberikan efek jera hukuman itu. Seperti itu, Bu Mutina. Oke, terima kasih Bu Ulan yang sudah menyampaikan pendapatnya. Bagus sekali ya, bahwa kata Bu Ulan hukuman itu dapat memberikan efek jera kepada anak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang memberikan tanggapan? Oke, sudah cukup ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti tadi, misalnya terlambat anak, kita suruh baca Yasin, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ketika anak berhasil mendapat nilai 100, kita berikan dia penghargaan, kita berikan dia apresiasi berbentuk bintang misalnya, apakah itu dapat meningkatkan motivasinya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Nur Pamelani ya mengenai motivasi, bahwa kadang anak tuh menurut keinginan kita sebagai guru maupun sebagai orang tua itu bukan karena motivasi dari dalam dia sendiri, tetapi karena takut dihukum. Takut dia pulang terlambat karena di rumah pasti akan dijewer misalnya, atau takut dia datang ke sekolah terlambat karena di sekolah pasti akan disuruh keliling lapangan. Misalkan takut yang seperti itu, bahwasanya hukuman itu sikapnya tidak kekal gitu, Bu. Hanya 10% dari apa tadi Bu Norpa? Dari motivasi anak. Jadi seharusnya dia itu takut terlambat karena dia memang versi terbaik dia adalah ingin menunjukkan bahwa dia adalah anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab. Baik, saya lanjutkan untuk ini. Topik budaya positif tadi sudah disampaikan ya. Kemudian kita akan bermain nih sebentar. Ada 2 orang yang akan bermain di dalam grup ini. Siapa kira-kira ya yang bersedia? Kita bermain kepalan tangan. Kelihatan ya peraturan permainannya? Coba siapa yang bersedia main? Bu Ulan sama Bu Desi, ya? Apa ini, Bu? Ini permainannya. Siap ya Bu Desi ya? Biar saya bacakan. Bu Desi. Bu Desi sepertinya lagi di jalan ya. Sama Bu Betty ya. Bu Ulan sama Bu Betty. Bu Ulan sebagai si A dan Bu Betty sebagai si B. Siap? Iya, siap, Bu. Maksudnya ini ya. Bu Ulan B ya, Bu Betty A. Jadi Bu Betty adalah si A. Bu Betty memegang sebuah kertas misalnya ya Bu ya. Kemudian kertas itu Ibu genggam. Tetapi Bu Betty berpikir si kertas ini adalah suatu barang berharga yang tidak boleh dilihat orang lain. Kemudian Bu Ulan membujuk Bu Betty supaya membuka kepalan tangan Bu Betty. Bu Ulan mau melihat. Coba saya mau melihat bagaimana Bu Ulan membujuk Bu Betty supaya membuka kepalan tangan Bu Betty tadi. Silakan Bu Ulan. Oke, berarti ibaratnya merayu ya, Bu ya? Ya, merayu. Gunakanlah rayuan maut Bu Ulan. Oke, siap. Ibu Betty yang cantik dan baik hati. Tolonglah Bu Betty, bukalah Bu, apa tulisan yang ada di kepalan tangan Ibu Betty itu, Bu. Siapa tahu ada ilmu, entah ada rahasia apa untuk saya nanti ini untuk menjadi lebih baik lagi Bu Betty. Ayo Bu Betty, tolong Bu Betty, Ibu Betty yang baik hati. Nggak kena rayuannya, Bu. Aduh, aku nggak pandai merayu, Bu Betty. Ini nih yang pandai ini Ibu Novi lah, Bu, sebenarnya nih, Bu. Aduh, Bu Betty, Ibu Betty.
Ibu Betty yang baik, Ibu Betty yang cantik. Tolonglah Bu, buka lah kepalan tangan Ibu itu Bu. Aduh, apa lagi ya Bu? Aku nggak pandai merayu Bu. Aduh, apa nih ya? Ayo buka. Coba lagi Bu Ulan. Apa ya? Hmm, apa ya? Aduh. Bu Betty, Ibu Iya. Betty, lagi Ibu Betty. Ibu Betty kan orang baik nih, cantik, baik hati, juga pinter. Tolonglah Bu berbagi ilmunya sama aku nih Bu. Apa Bu yang ada dalam kepalan tangan Ibu Bu itu Bu? Nanti ada reward untuk Ibu kalau Ibu mau membuka untuk saya Bu. Ibu, Ibu sayang. Oke. Udah habis waktunya Bu Ulan. Bu Ulan berhasil membuka tangan Bu Betty. Entah ini, Ibu Betty berhasil Gak tidak? berhasil. Coba kita tanyakan kenapa Bu Betty tidak mau membuka tangannya. Karena rayuannya tidak mengena. Itulah intinya, Bu. Oke. Tuh Bu Ulan kurang rayuannya Bu Ulan. Aduh, padahal itu rayuan yang sudah loh Bu, udah mentok tuh. Rayuan maut sudah. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ulan dengan Bu Betty. Terima kasih Bu Ulan dengan Bu Betty yang sudah ikut dalam permainan ini. Di sini yang ingin ditunjukkan adalah bahwasanya Bu Betty itu memiliki kontrol diri. Mau di bagaimanapun Bu Ulan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, maupun menyuap Bu Betty supaya membuka tangan. Tetapi kalau Bu Betty-nya tidak mau, maka kepalan tangan itu tidak akan terbuka. Jadi begitu juga kita dengan orang lain, termasuk juga siswa kita. Bagaimanapun kita akan mengubahnya, kalau dari siswa tersebut tidak mau berubah, maka itu akan menjadi sulit sekali. Jadi peran kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam diri dia supaya berubah ke arah yang lebih baik. Oke, untuk nilai kebajikan tadi sudah disampaikan juga ya. Salah satu nilai kebajikan yang sedang booming bagi kita di sekolah yaitu profil pelajar Pancasila, di mana sudah mencakup keseluruhan dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini ilusi tadi. Saya bagiannya tadi tentang apa Bu Norma? Tentang Posisi posisi kontrol ya. Tina, posisi Ini ada kontrol satu dengan lagi nih restitusi. 5 yang perlu kontrol juga diulas sedikit mengenai tadi sudah disampaikan Bu Norpa tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, dari dua gambar ini, Bapak Ibu webinar, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada kanan maupun kiri. Coba, yang mana kira-kira? Keyakinan kelas yang ini, Bu, yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke, kalau menurut saya. Berarti yang sebelah kanan ya Bu ya? Iya, kanan. Oke. Bapak Ibu yang lain? Ada punya tanggapan? Ada nggak kenapa Bu Betty memilih yang sebelah kanan ini sebagai keyakinan kelas? Mengapa saya memilih yang Iya. sebelah kanan sebagai keyakinan kelas gitu, Bu ya? Iya. Karena kalau yang di sebelah kiri itu, Bu, kayak menjaga kebersihan itu kan merupakan kesepakatan. Kemudian apalagi aktif dalam pembelajaran kan merupakan kesepakatan. Sedangkan kalau kami guru dan murid saling menyayangi itu kan bukan kesepakatan gitu, tapi itu tuh merupakan ya keyakinan ya tadi, keyakinan yang muncul gitu. Nah, kalau menurut saya begitu, Bu. Berarti dari tanggapan Bu Betty, keyakinan dan kesepakatan itu adalah dua hal yang berbeda ya? Iya, Bu. Bagaimana Bu Norpa?
Boleh langsung ditanggapi saja, Bu. Iya, nanti kalau nanti terlupa pula kita kan. Belum. Bu Norpa mau menanggapi? Jadi benar yang disampaikan Bu Betty tadi ya, bahwa yang sebelah kanan itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu melibatkan antara guru dan siswa, dan kalimat yang diucapkan itu positif. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid mencintai lingkungan, untuk mengganti kata-kata misalnya menjaga kebersihan. Jadi dengan mencintai lingkungan berarti kita guru dengan murid itu menjaga lingkungannya. Begitu. Mengenai 5 posisi kontrol guru ya. Kita sebagai guru itu sebenarnya punya 5 cara bagaimana mengontrol diri kita. Yang pertama, ada guru yang mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir siswa. Misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh guru penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, ibu kecewa sama kamu. Setiap hari ibu sudah sampaikan seperti ini, tapi kamu tidak pernah berubah. Pernah nggak kita seperti itu ya? Kalau saya sering. Pernah, Bu. Ya, selalu ya kita Bu Wulan. Ternyata dengan kita membuat orang merasa bersalah atau siswa merasa bersalah, dia justru menjadi, istilahnya itu sekarang kena mental dengan bahasa kita yang seperti itu. Dia merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri, merasa bahwa perlakuan dia terhadap guru itu sudah melukai hati gurunya. Kemudian sering juga kita memposisikan diri sebagai teman. Ayolah, misalnya, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tak mau? Ingat ya, ibu pernah bantu kamu. Seperti itu. Dampaknya pada murid, itu murid menjadi lemah, kemudian tidak mandiri, dan tergantung kepada guru. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Misalkan siswa membuat kesalahan, kita bertanya kepada mereka, apa peraturannya, apa keyakinan yang sudah disepakati di sekolah. Kemudian dengan posisi pemantau ini, dampaknya pada murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Misalkan kalau dia berbuat melanggar peraturan, maka dia akan dapat sanksi. Kalau dia berbuat baik, dia akan dapat hadiah atau bintang. Jadi dia tergantung kepada penghargaan. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru mengajukan pertanyaan. Misalkan siswa menggunakan sepatu berwarna lain ke sekolah. Kita tanyakan dulu alasan mengapa dia berbuat seperti itu. Kemudian setelah menjawab, baru kita tanyakan lagi, apa sih yang sudah kita yakini di sekolah? Peraturan apa yang sudah kita sepakati di sekolah? Nanti dia akan jawab bahwa sepatu harus berwarna hitam. Kemudian kita bisa tanyakan lagi, apakah kamu sudah yakin dengan peraturan ini? Pasti dia akan jawab sudah. Nah, kalau dia sudah, kita akan tanya lagi, kapan kamu akan memulai menggunakan sepatu berwarna hitam? Nanti dia akan menentukan sendiri jawabannya, mencari solusi atas permasalahannya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini ada sedikit tugas untuk kita bersama, kita tebak-tebakan ya. Kalau ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, maka itu posisi kontrol yang mana nih, Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi yang mana, Bu?
Bapak Ibu hadirin bisa menjawab. Penghukum enggak, Bu? Saya kecewa sekali sama kamu, kata Ibu Ulan, penghukum. Kita lihat ya. Jeng jeng. Oh, salah. Jawabannya adalah pembuat orang merasa bersalah. Oke, kita lanjut yang kedua ya, Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Nah, itu sebagai apa tuh? Kita sudah diajarin mengecilkan apa nih? Ya, Bu siswa, Bu Deli. Tina. Ya, Bu Deli. Merasa siswa kecil. Mengucilkan siswa. Kamu tidak ya, Bu, pernah ya? membuat murid merasa kecil gitu. Siswa tidak percaya diri jadinya, Bu ya. Berarti ini posisi kontrolnya sebagai, coba kita lihat Bu Delia. Menghakimi. Betul. Seorang guru yang menghakimi. Menghukum dia, Bu. Penghukum. Atau menghakimi ya. Betul. Ya. Jadi kamu tidak pernah melakukannya ya. Tidak pernah benar. Itu berarti kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Oke, yang ketiga. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak nih. Ya ini Bu, teman. Oke, kita lihat ya. Oke. Jeng. Oke, benar. Terima kasih Bu Ulan, Bu Deli. Ayo Bapak Ibu yang lain. Ini ada lagi yang keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo. Yang tadi, yang dia kalau terlambat pasti takut dihukum. Kalau berbuat baik akan dapat hadiah. Yang mana tadi nih? Pemantau, Bu. Memantau. Kita lihat ya Bu Ulan. Oke, benar sekali Bu Ulan. Bagus ya. Kita lanjut selanjutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer itu, Bu. Kita cek. Yeay. Yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan. Apa ya nih ya? Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo, Bapak Ibu. Penghukum. Sebagai penghukum, kata Ibu Lucy. Kita lihat ya. Oke, betul sekali. Terima kasih Bu Lucy, Bu Ulan, Bu Deli, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan ini. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi yang kata Ibu Norpa tadi adalah puncak dari budaya positif yang ada di sekolah. Puncak dari penyelesaian masalah yang ada di sekolah kita khususnya ya. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki segitiga restitusi, mungkin saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sebelumnya apa permasalahan yang sering muncul di kelas maupun di sekolah kita terkait dengan siswa. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing? Yang nanti kita akan coba mencari cara penyelesaiannya sesuai dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Permasalahan yang sering muncul. Mungkin Ibu Lucy mau sharing dulu, Bu. Oh, iya Bu Mut. Ya, silakan Bu Lucy. Sebentar Bu Mut. Permasalahan yang sering muncul. Satu saja. Di kelas ya. Boleh di kelas, boleh kelas tiket, Bu. Kita ambil masalah kehadiran siswa yang memilih-milih guru belajar di dalam kelas. Misalnya ketika pelajaran matematika, siswa yang hadir 10 orang. Kemudian ketika pelajaran bahasa Inggris, siswa yang hadir hanya 5 orang. Nah, kemanakah 5 orangnya lagi? Saya rasa itu masalah, Bu. Iya, di ATPH 11 sering ya, Bu ya. Berarti siswanya bukan ATPH 11 sih Bu, tapi kita ambil sampel aja itu masalahnya. Oke, betul. Di jurusan lain saya rasa juga punya permasalahan yang sama, sering pilih-pilih guru yang
Misalnya di jam pertama hadir 15, jam kedua tinggal 10. Biasanya cara penyelesaian Ibu Lucy bagaimana ya, Bu? Dengan yang seperti ini. Misalkan di jam kita deh ya kan, di jam kita bahasa Inggris yang sebelumnya MTK ada 15, ini sama saya cuman 5 misalnya. Oke. Ini cara penyelesaiannya, saya telusuri dulu Bu, kenapa mereka tidak hadir. Yang jelas kan kita panggil dulu, misalnya 5 siswa yang tidak hadir, kita tanya satu persatu, kemudian kita dengarkan alasan mereka. Nah, jika memang alasan mereka itu, misalnya nih, salah satu siswa bilangnya, saya lapar Bu. Saya tidak tahu jam Ibu. Itu masing-masing Bu, dari 5 itu kita mempunyai penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Contohnya satu saja, misalnya dia sedang lapar. Ketika pergantian jam, sebelum pembelajaran saya, nanti saya kuatkan lagi. Kita adakan kesepakatan kelas. Jadi siswa itu boleh makan dahulu setelah pergantian jam. Misalnya kita beri waktu 5 menit sebelum jam saya atau saya masuk ke kelas. Nah, jadi siswa itu nanti bisa datang tepat waktu. Kalau misalnya 4-nya lagi, masalahnya saya rasa sering beda-beda, Bu. Karena siswa itu kan bermacam-macam alasannya, tidak sama satu dengan yang lain. Betul sekali, Bu. Oke, berarti untuk yang lapar tadi dibuat kesepakatan sama siswa yang lapar tadi, Bu ya, untuk jangan terulang lagi. Oke, mungkin Bu Norpa tunjuk tangan, ada yang disampaikan, Bu? Bu Mut? Iya, Bu. Ini sebelumnya, tadi kan sebelum Bu Mut sampai ke materi yang ini, ada yang membahas antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di situ tadi masih saya mungkin masih mengambang, itu apakah sama, hanya bahasanya yang berbeda, atau memang berbeda artinya? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tadi Bu Norpa mau jawab. Tadi ya, belum clear yang di situ. Iya. Silakan Ibu Norpa Mailani daripada nanti kita terlewat lagi. Baiklah, saya coba menjawab. Kalau kesepakatan kelas itu kita sepakati bersama-sama ya Bapak Ibu ya, bersama murid ini tadi. Misalnya dalam belajar, kita seperti saya buat tadi kesepakatan kelas kita bergembira dalam belajar misalnya, itu kesepakatan kelas. Tetapi kalau kebajikan kelas tadi ya, nah itu nilai-nilai yang kita masukkan Bapak Ibu. Salah satunya profil pelajar Pancasila tadi, nilai-nilai yang kita masukkan di dalam diri siswa itu sendiri. Misalnya mari kita saling menghormati, misalnya seperti itu yang ada di slide-nya Bu Mut tadi ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan ke murid itu sendiri. Jadi nilai kebajikan itu sendiri tergantung kepada apa yang ingin kita pada situasi apa, misalnya nilai kebajikan itu. Nah, jadi nanti berbeda nih Bapak Ibu, nilai kebajikan tergantung situasi dan kondisinya nanti. Seperti itu. Terima kasih, itu jawaban saya. Jadi intinya keyakinan dan kesepakatan itu sama atau beda, Bu? Kesepakatan kelas itu sebenarnya agak berbeda tuh Bapak Ibu. Karena kalau kesepakatan kelas itu ya kita buat nanti secara bersama-sama untuk kegiatan kita. Kalau nilai kebajikan itu ranah psikologinya nanti Bu. Nilai kebajikan apa yang kita tanamkan. Gimana Ibu Lucy? Oke Bu, berarti kan konteksnya berbeda Bu ya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dikembangkan menjadi sebuah keyakinan gitu kayaknya ya Bu. Seperti itu ya. Oke, makasih Bu. Masih menggema ya suara saya Bu? Udah bagus. Oke. Lanjut lagi, tadi satu guru yang Bapak Ibu piket lah
yang mungkin sering mengalami permasalahan menghadapi siswa. Kalau tadi Bu Lucy di kelas ya, siswa pilih-pilih guru. Kemudian kalau di piket nih biasanya yang sering menemukan masalah apa? Oke, mungkin untuk permasalahan di piket ini lebih ke sepatu biasanya ya, sepatu, jaket, kemudian baju yang tidak seragam, itu yang sering kita hadapi. Kita lanjut ke bagaimana cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bisa kelihatan ya slide-nya, Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih. Jadi di Bisa, Bu. segitiga restitusi ini ada tiga tindakan yang kita lakukan kepada siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan bahasa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya nak, atau kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya dengan kita berkata seperti itu, dia kembali menjadi percaya diri gitu, tidak merasa menjadi orang yang paling bersalah, walaupun memang apa yang dilakukannya salah, tetapi kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri mereka. Kemudian setelah kita mengatakan hal ini, kita lanjutkan ke validasi kebutuhannya. Seperti yang sudah Bu Norpa jelaskan tadi, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jadi kita perlu tahu nih, mereka melakukan kesalahan itu karena apa? Pasti mereka punya alasan masing-masing kan? Seperti yang terjadi minggu kemarin, saya coba terapkan segitiga restitusi ini di kelas 10 AT pada saat jam pelajaran seorang guru, beberapa siswa itu cabut. Setelah ditanya apa alasannya, mereka memang punya alasan berbeda-beda seperti yang Bu Lucy sampaikan tadi. Ada yang ketiduran di kantin. Ternyata kenapa mereka ketiduran? Oh, rupanya dia membantu orang tuanya nganu pinang sampai malam sehingga kurang tidur. Terlepas dari itu apakah bohong ataukah mereka mengada-ada, tetapi saya mencoba mempercayai apa yang dia sampaikan gitu. Nah, kemudian setelah mereka menyampaikan alasannya, kita ungkapkan lagi, pasti ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan tadi tidur. Selain tidur di dalam kelas atau tidur di kantin pada saat pembelajaran, kita tanya kepada mereka apa cara yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan ini bukan agama ya, kembali lagi kita ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada siswa yang tidur di kantin, padahal di keyakinan kelasnya bahwa siswa seharusnya hadir di jam pelajaran. Jadi nilai-nilai apa yang sudah dia langgar dan nilai apa yang seharusnya disepakati. Kemudian setelah, oh iya Bu, seharusnya saya tidak tidur di kantin, seharusnya saya ada berada di kelas pada saat jam pelajaran. Nah, langsung lagi kita tanyakan kapan dia akan berubah atau bagaimana cara dia menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Kayak kemarin saya tanyakan seperti itu, iya Bu, berarti saya sudah melukai hati guru A, saya akan minta maaf Bu sama ibu itu. Begitu katanya. Ada 3 orang guru yang menyampaikan solusi yang sama. Karena ketika cabut, saya jelaskan kepada mereka bahwa itu sama saja tidak menghargai guru, pilih-pilih guru. Ketika guru yang satu ada, kalian masuk, sementara yang lain tidak ada, kalian tidur di kantin atau tidak menghadiri jam ibu tersebut. Akhirnya mereka minta maaf. Itu mungkin yang bisa saya berikan informasi mengenai segitiga restitusi dan teori kontrol. Saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang piket, mungkin Bu Mut ini tidak menghadapi siswa bagaimana di lapangan sehingga mengatakan bahwa menghukum siswa,
memberikan hukum jemur itu salah gitu. Tetapi kita kembali lagi kepada teori-teori tadi, bahwa itu tuh bukan sekedar teori, Bapak Ibu. Kita memang tidak memberikan efek jerah seperti yang sudah disampaikan Ibu Ulan, tetapi kita mengembalikan jati diri mereka kembali ke lingkungan mereka di sekolah itu dengan percaya diri, dengan yakin bahwa kesalahan yang sudah mereka perbuat itu bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Bu Mut. Iya, silakan Bu Lucy. Oke, Bu Mut, ini saya ingin bertanya di quality control di segitiga ketiga yang memberi keyakinan itu. Iya. Nah, itu apakah memang kita harus mendengarkan dari siswanya, dia sendiri yang apa tadi maksudnya apa ya, gimana nih menyebutnya? Apakah dari siswanya sendiri yang menyebutkan keyakinan dari diri dia, atau kita sebagai guru, misalnya saya ini memberikan kontrol kepada anak, kemudian kita yang memberikan saran, meyakinkan bahwa dia itu harus seperti ini. Gitu. Apakah itu boleh atau memang harus keluar dari diri siswanya sendiri untuk keyakinan quality control yang ketiganya itu? Oke, terima kasih Bu Lucy. Izin saya coba menjawab dari yang sudah ditanyakan Ibu Lucy tadi mengenai keyakinan. Jadi Bu Lucy menanyakan keyakinan ya, itu Bu, yang menanyakan yang keyakinan. ini ya. Iya, apakah itu boleh kita memberikan saran kepada siswa yang bermasalah itu, atau memang harus dari diri dia, seperti yang kata Bu Mu tadi, dia merasa bersalah dan kemudian dia meminta maaf kepada guru yang bersangkutan gitu. Apakah itu kita boleh memberikan saran atau memang harus dari diri siswa tersebut sendiri yang mempunyai keinginan gitu untuk meminta maaf? Oke, terima kasih Bu Lucy. Sebenarnya keyakinan ini, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan jika kita sudah membuat keyakinan bersama dengan siswa. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sebenarnya kan harus disepakati dengan siswa, sehingga mereka tahu ketika dia berbuat salah, mereka bisa kembali lagi kepada keyakinan yang sudah disusun bersama tadi. Nah, jika siswa tidak tahu nih solusi dari masalahnya apa, gitu kan Bu Lucia? Ya. Nah, kita juga bisa memberikan arahan, tetapi pada akhirnya dialah yang bisa menyimpulkan dari masukan kita tadi. Kita mengarahkan, tapi bukan langsung menunjukkan pada jawaban gitu. Kita memberikan jalan, Bu. Pada awalnya ya, yang ketika siswa tadi minta maaf, dia belum ngasih solusi bahwa dia harus minta maaf. Jadi saya tanyakan, waktu kalian cabut pada jam CA itu sebenarnya melukai hati ibu itu loh, karena kamu di jam yang pertama kamu masuk, jam dia kamu nggak masuk. Oh iya ya Bu, berarti kalau saya sudah menyakiti hati ibu itu saya harus minta maaf. Oh bagus, berarti kan hanya mereka menemukan jawaban mereka sendiri gitu. Itu kalau dari saya. Mungkin Bu Norpa mau menambahkan, silakan Bu Norpa. Karena saya Bu ada kasus juga di kelas. Ini Bu Norpanya agak delay Bu Lucy. Ya udah lanjut. Bu Norpa. Nanti Bu Lucy sambung lagi ya. Iyalah. Ini Bu ya, kita nih sesama belajar juga ya Bu ya. Materi ini kan. Kalau di menanyakan keyakinan ini sebenarnya kita tidak menyampaikan saran kita Bu, nasihat kita. Kita harus balik lagi bahwa ilusi kontrol tadi. Kita tidak bisa mengontrol murid itu Bu. Ya kan? Jadi kalau kita memberi saran, memberi nasihat, berarti kita menyuruh anak itu seperti itu gitu. Tapi dalam menanyakan keyakinan ini kita bagaimana mereka itu keluar dari mulut dia sendiri. Tapi ada kalimat pemantiknya Bu kita buat. Nah, kita mengarahkannya itu pakai pertanyaan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati?
Nah, kita pertanyakan terus bayangan apa kelas kita yang ideal misalnya restitusi. Jadi di sini kita memantik, ada kalimat pertanyaan pemantik yang kita tanyakan. Jadi apa yang bagaimana anak jawaban itu bisa dari anak itu sendiri. Itulah kita membentuk keyakinan dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mut. Oke, terima kasih Bu Nurpa. Tadi Bu Lucy mau menambahkan ya Bu Lucy? Silakan Bu Lucy. Iya, Bu Ulan, jika ada yang mau ditanggapi Bu Ulan. Kalau saya Bu ya ingin lebih apa ya, solusi saja Bu ya, minta solusinya lah Bu ya. Iya. Karena saya yakin Ibu pun sudah tahu permasalahan di kelas saya nih Bu, ya kan. Sebelumnya saya tidak pernah menemukan atau tidak pernah mengalami selaku wali kelas mempunyai karakteristik anak yang sekarang yang saya dampingi ini unik-unik semua Bu. Dalam kata nih unik-unik nih karakteristiknya kan sebenarnya berbeda-beda Bu. Lah di sini nih Bu, saya pribadi selaku wali kelasnya ini dari pertama tahun ajaran baru aja mulai belajar nih Bu, sudah banyak aduan dari guru-guru perihal anak-anak saya ini. Ya kan Bu? Lah, terus di situ saya berusaha menanggapi dari aduan daripada guru-guru saya, yaitu dengan cara ya itu tadi masuk kelas memberikan ceramah. Lah berarti selama ini yang saya lakukan di khususnya kelas yang saya anak saya ini nih berarti salah ya Bu, seperti itu. Maksudnya saya mengarahkan mereka untuk jangan seperti itu dan memberikan saran, bukan menemukan, bukan mereka menemukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk memperbaiki diri mereka sendiri itu. Saya lebih cenderung untuk memberikan saran, bahkan itu berkali-kali sampai sekarang pun tak ada perubahan, sehingga membuat saya sedikit underestimate. Ya sudah, ya maksudnya ya putus asa, ya sudah untuk saat ini saya diam. Diamnya di sini saya akan nengok, maksudnya nengok itu apakah mereka peka dengan kediaman saya ini saat menghadapi kelakuan mereka yang sudah berkali-kali saya arahkan untuk berubah ya itu tadi loss kontrolnya itulah Bu. Seperti itu. Salah atau gimana Bu? Seharusnya untuk solusi untuk saya pribadi ini seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ulan. Begitu banyak curhatannya ya. Sebenarnya bukan Ibu Ulan saja yang menghadapi, kita guru-guru yang masuk di AT juga pasti menghadapi permasalahan yang sama. Cuman karena ini kasusnya adalah Bu Ulan sebagai wali kelas, jadi Bu Ulan sudah merasa underestimate tadi ya Bu Ulan ya. Pertama yang saya mau sampaikan Bu, percayalah Bu Ulan bahwa anak-anak yang kita bimbing ini, yang sedang proses kita tuntun ini, suatu saat nanti dia akan menjadi benih-benih padi, akan menjadi bulu-bulu padi yang unggul dan berisi Bu, yang kelak akan setidaknya akan menyelamatkan kita. Amin. Ya. Ya itu yang perlu kita yakini, yang menjadi motivasi kita Bu, sehingga kita jangan sampai underestimate atau kita mengharapkan dia menjadi jagung yang berisi, karena yakin lagi dia adalah padi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disinilah saya merasa budaya positif ini perlu kami sampaikan sama Bu Norpa supaya menjadi solusi bagi kita di SMK Negeri 1 Kempas menghadapi siswa-siswi kita yang lumayan unik seperti yang sudah disampaikan sama Bu Ulan tadi. Tidak ada yang salah dan yang benar. Mungkin jika kita ingin siswa kita berubah ya Bu Ulan ya, kita mulai dulu dari kita nih, kita yang berubah,
Kalau mungkin selama ini kita sebagai seorang penghukum, sebagai seorang membuat orang merasa bersalah, kita ubah lagi, kita menjadi seorang manajer, kita bukan hanya ceramah, kita yang ngasih saran, terus mereka yang melakukan. Kan mungkin itu tidak fair bagi mereka. Lebih baik kita yang membimbing mereka menemukan solusi dari permasalahan mereka tadi. Mungkin ini tidak akan 100% berhasil ya Bu Ulan. Karena cara Bu Mut sama cara Bu Norpa tak mempan juga nih sama anak-anak nih gitu. Iya. Ya pasti ada nanti kayak gitu Bu ya. Gemes lah Bu, aku nih gemes nih Iya. sama anak-anak aku nih. Aduh, gemes pokoknya. Iya, oke. Tapi kita coba dulu karena saya kemarin juga ditanyakan permasalahan ini sama salah satu peserta webinar, karena kebetulan jadi pemateri itu adalah psikolog, menyampaikan mengenai segitiga restitusi. Pasti nanti akan ada kegagalan dalam proses itu. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal dengan proses kita karena di dalam hati anak tersebut akan tersimpan memori tentang bagaimana kita mencoba menyelesaikan permasalahan dari mereka. Jika kita bertindak sebagai penghukum dengan melotot-melotot, dengan menyuruh dia si A si B, justru itu juga yang tersimpan sama mereka. Bu Ulan mungkin pernah kemarin mengatakan kalau dengan guru A, anak-anak nurut loh Bu. Nah, sementara dengan guru yang lain, anak-anak tidak open. Nah, kita kaji lagi, dia nurut dengan si A itu, motivasinya sebagai apa? Karena takut dihukum? Atau karena diberi penghargaan? Atau karena memang motivasi dari dalam diri dia sendiri? Kalau motivasi dari dalam diri dia untuk mau belajar, pasti dia tidak akan pilih-pilih guru. Oke, paham Bu. Oke, Bu Ulan, kita sama-sama ya, kita sama-sama berubah. Kita coba gunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer untuk mencapai siswa yang kelak akan berprestasi, akan berhasil, akan memanusiakan manusia, akan menjadi manusia yang seutuhnya. Ya Bu Ulan ya. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu Mut. Sama-sama Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan Bu Norpa dan yang lainnya? Halo, Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam Ibu Puput. Ya, ini saya entah menambahi atau menanggapi ya. Saya mengikuti dari awal tadi, dari awal sampai akhir nih tadi. Iya. Memang materinya ini sangat-sangat lebih ke BK Bu Mut ya. Iya betul. Jadi saya senang ini mengikuti ini karena Bu Mut, Bu Norpa dan Bapak Ibu yang lain jadi bisa mengetahui BK itu, jadi BK itu seperti apa, kurang lebih ya seperti ini. Nah, terus lagi cara mengatasi masalah siswa, terus cara mengatasi siswa yang bermasalah itu harus seperti apa. Iya betul sekali apa yang dikatakan dengan Bu Mut dan Bu Norpa. Iya seperti itu. Jadi di sini saya merasa senang karena insya Allah pasti ke depannya nanti BK akan banyak yang membantu karena sudah banyak Bapak Ibu guru yang tahu. Terus lagi penambahannya, siswa kita itu Bapak Ibu, siswa SMK Negeri 1 Kempas itu banyak sekali yang suka mencari perhatian. Banyak sekali yang suka mencari perhatian dari Bapak Ibu guru. Jadi makanya mereka seringkali banyak ulah ya namanya ya. Nah, jadi di situ kita memang harus bisa mengerti karakter dari siswa masing-masing. Seperti itu Bu Mut. Bentar Bu Mut, anak saya nangis. Iya. Terima kasih Bu Puput ya sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Saya merasa emosi yang luar biasa dari Bu Puput tadi menyampaikan ya, bahwasanya selama ini kita sebagai guru ternyata kita yang tidak tahu cara menyelesaikan masalah. Mungkin kita lihat BK-nya nih lemah nih, nggak ada powernya sama anak, masa anak malah diajak bercakap. Ternyata itulah memang yang sebenarnya, anak diajak bercakap dari hati ke hati untuk menyelesaikan masalah yang sekarang kita kenal dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita tidak harus meletakkan anak di bawah tiang bendera, kemudian seluruh keliling lapangan berkali-kali, karena hukuman itu kan kita tidak pernah tuliskan ya Bu ya, yang namanya konsekuensi itu seharusnya kita tuliskan. Jika anak terlambat,
lari keliling 7 kali lapangan. Itu tidak pernah tertulis di peraturan sekolah kita, tapi pernah kita laksanakan gitu, sehingga timbul pemberontakan dari anak. Silakan Bu Nova, sepertinya mau menambahkan. Iya, iya Bu Mut. Itulah kita nih baru terbuka pikiran kita selama ini apa yang kita lakukan mungkin ada yang salah dan hilaf ya kan, berarti kita mencoba memperbaiki diri kita gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan kita pun tak bisa juga, makanya kita lakukan itu sampai jangan sampai kita menzolimi siswa kita sendiri kan. Seperti tadi lari keliling lapangan, betul, tidak ada tuh tertulis aturan seperti itu, suka-suka gurunya. Nah, suka-suka gurunya itu sebenarnya tidak menzolimi anak, kita menjadi egois di situ. Seperti itu. Jika kita memang kita nih Bu tidaklah bisa merubah secara cepat gitu kan, langsung plok gitu kan, membalikkan telapak tangan gitu kan langsung, tapi paling tidak kita bisalah kita mengetahui lah ranah kita bagaimana psikologi anak itu, mencobalah untuk memperbaiki diri seperti itulah. Memang secara lambat lah Bu, kalau secara cepat mungkin kita kan tak payah juga mengubah diri kita kan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini adalah paradigma yang kita ubah seperti ini, adalah sedikit yang diambil gitu, karena kita ini guru nih sebagai guru bukan sebagai pendidik saja, sebagai pengajar, tapi sebagai konselor ternyata Bapak Ibu. Sebagai konselor, coba bayangkan psikologi mungkin Bu Yunita mungkin, atau sebagai konselor itu bagaimana ciri-cirinya ya. Nah, kita mencoba seperti itulah. Kita berubah pelan-pelan lah. Kalau berubah secara cepat itu mungkin tidak bisa lah kita lakukan kan. Nah, kita merubah lah pelan-pelan seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Norpa tambahannya. Di sini kami tidak bermaksud, sekali lagi tidak bermaksud menyalahkan Bapak Ibu guru yang sudah memperhatikan siswa kita mungkin dengan cara yang berbeda. Ada mungkin guru yang menghukum hormat bendera, sekali lagi kami tidak bermaksud untuk menyalahkan itu, tetapi kami coba memberikan paradigma yang baru gitu untuk mengatasi permasalahan siswa dengan cara yang lebih sesuai dengan teori-teori yang sudah disampaikan oleh ahli-ahli kita yang terdahulu, yang pasti memiliki dasar. Baik Bapak Ibu, waktunya juga sudah selesai. Sudah ya Bu Norpa? Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sholat, silahkan Bapak Ibu sholat ya. Nah, Bu Norpa, Masih ada setengah jam. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? ini Bapak boleh menanggapi Bu Norpa, Bu Mutina, Iya, izin Bu. menanggapi kasus Bu Ulan tadi sedikit Bu Mutina. Mari Bu, silahkan Bu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ulan tadi, mungkin kalau kita lihat beberapa tahun belakangan atau selama kita mengajar, saya rasa bukan Bu Ulan saja yang mengalami hal seperti itu sebagai wali kelas, mungkin juga ada beberapa orang wali kelas yang mengalami hal tersebut. Nah, saya rasa yang Bu Ulan hadapi itu sebenarnya itu tugas kita bersama. Mungkin saya tidak masuk ke kelas Bu Ulan. Saya misalkan saja seperti ini. Saya kan baru 1 minggu belakang ini masuk ke kelas. Itu saya juga mendapati beberapa orang anak yang tidak masuk. Jadi itu tugas kita bersama, bukan hanya tugas wali kelas. Saya sebagai guru bidang studi yang masuk ke kelas tersebut, saya misalkan ada kasus anak yang tidak masuk gitu. Nah, saya rasa itu tugas saya sebagai guru yang masuk hari itu gitu. Nah, untuk minggu depannya mungkin bisa saya ajak anak yang tidak masuk tadi untuk bercerita
untuk menanyakan kenapa tidak masuk, apakah Ananda belum tahu ibu udah mulai masuk atau belum, kan bisa kita ajak anak bercerita seperti itu. Saya rasa seperti itu mungkin Bu Mutina. Nah, setelah mungkin saya mengajak anak seperti itu bercerita atau menanyakan, kalau dengan beberapa kali pertemuan yang saya lakukan tidak juga anak tersebut berubah, mungkin bisa saja kita menyampaikan hal tersebut kepada wali kelas. Nah, jadi kalau menurut saya Bu Mutina, kalau pada jam belajar itu guru yang masuk, sebagai guru bidang studi kita berhak kok Bu untuk istilahnya menasehati, menyampaikan apa permasalahan anak tersebut sampai ia tidak masuk di jam kita gitu. Jadi ini bukan tugas Bu Ulan sendiri, tapi tugas kita bersama, baik itu guru bidang studi, baik itu wali kelas maupun guru BK. Nah, begitu kalau menurut saya Bu Norpa. Iya, Bu Deli. Terima kasih banyak Ibu Deli masukannya. Betul sekali yang sudah disampaikan Ibu Deli tadi ya. Ya, terima kasih Bu. Bahwasanya kalau ada permasalahan dengan guru bidang studi, kita tidak harus langsung nih ke wali kelas memberikan tekanan mental kepada wali kelas. Justru kita sebagai guru bidang studi yang harus jadi yang orang yang pertama yang memberikan segitiga restitusi istilahnya ya sama siswa tersebut. Nanti kalau ternyata terulang lagi, mungkin kita memberitahu kepada wali kelas sebagai bahan sebagai bahan catatan dari wali kelas. Tapi kita sebagai guru, kitalah yang seharusnya menghadapi itu terlebih dahulu, menyelesaikan masalah kepada siswa. Itu dari saya, Bu Norpa. Betul ya yang disampaikan Bu Deli tadi? Bu Lisa mungkin mau menambahkan? Bu Yus. Iya Bu, menambahkan apa bertanya ya ini boleh judulnya. Lah dua-duanya. Seperti kita ketahui lah ya dari Boleh Bu, boleh. Dari SMK mulai berdiri sampai sekarang, sepertinya masalah TO pun itulah ya, susah sekali anaknya untuk disiplin. Sudah diproses kan, tapi tetap diulangi lagi, apakah apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah masih kita memakai segitiga tadi itu, ataukah boleh dengan cara-cara yang sedikit keras? Seperti itu Bu, mohon sharingnya. Mana? Oke, Bu Lisa Budiarti. Terima kasih banyak atas tanggapan maupun pertanyaannya mengenai ini masalah anak TO ya Bu ya. Teknik otomotif, namanya aja teknik otomotif, pasti punya kelakuan yang unik-unik. Jauh-jauh nah. Kalau kita sudah mengajar di TO, misalnya mungkin ketika kita mendengar istilah segitiga restitusi ini kayaknya impossible bisa diterapkan ke anak dengan karakter yang demikian. Iya kan? Iya. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba dulu, Bu. Kita coba dulu dengan cara yang tepat, yaitu cara yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin kita pelajari dulu lebih jelasnya. Saya bisa nanti kirimkan materinya mengenai segitiga restitusi, kemudian contoh penerapan videonya. Kan kita memang belum pernah coba, walaupun itu kesannya itu lemah gitu, ngajak ngomong anak TO sama aja enggak gitu misalnya, tapi kita belum pernah coba.
lebih baik kita coba dulu dengan cara yang seperti itu, walaupun seperti yang sudah disampaikan Bu Norpa tidak akan membekas pada hari itu, tapi kita coba terus. Mudah-mudahan suatu saat nanti motivasi dari dalamnya itu muncul. Jadi dia mentaati peraturan bukan karena takut hukuman maupun penghargaan. Jadi di sini saya tidak berani menyarankan untuk menggunakan kita cara yang ekstrim tadi, karena memang cara-cara tersebut membuat siswa motivasinya untuk belajar di sekolah atau mentaati peraturan itu bukan dari dalam diri dia, tapi karena takut hukuman, itu aja. Oke Bu, mohon bantuannya Bu ya, kalau besok butuh sharing ataukah sesekali saya kenalkan anaknya Bu. Iya, terima kasih Bu Lisa, pasti kita akan saling sharing di sana ya. Kebetulan saya tidak ada pula mengajar lagi di teknik otomotif, Bu Norpa juga tidak ada, yang kita hadapian akuntansi. Ya Bu Norpa. Akuntansi anaknya baik-baik. Betul, Bu. Masalah murid ini tadi itu macam-macam memang Bu. Cuma ya pelan-pelan lah kita rubah Bu. Namanya kita nyampaikan, sampaikan aja lah semampu kita kan gitu kan. Ke gurunya mungkin juga kan. Oke Bu Lucy, silakan. Bu Lucy raise hand. Apa restitusi ini apakah sasarannya hanya untuk siswa atau boleh ke gurunya juga? Karena gurunya yang perlu direstitusi kayaknya ya Bu Lucy. Ya karena kan perubahan itu berawal dari akar. Akarnya guru. Oke, terima kasih Bu Lucy atas tanggapannya. Tadi saya sempat juga menjelaskan ke Bu Wahyu Wulan ya, ketika Bu Wahyu Wulan sudah underestimate dengan siswa, sudah masuk ke kelas, ibaratnya 3 jam bahasa Inggris itu selesainya untuk ceramah, memberikan saran kepada siswa, padahal seharusnya kan saran itu keluar dari diri dia. Makanya guru dulu yang harus berubah nih sebelum merubah ke siswanya. Jadi siapa yang akan memberikan segitiga restitusi kepada sesama guru. Nah, sebenarnya sekarang ini kita bersama di dalam forum ini sudah berupaya nih untuk menerapkan segitiga restitusi kepada diri kita sendiri. Ya kan Bu, kalau sebelumnya kita tidak tahu mengenai penyelesaian masalah, oh ternyata begini loh, saya coba terapkan nanti, misalnya itu secara tidak langsung adalah segitiga restitusi untuk diri kita sendiri. Nah, yang kita belajar dengan hari ini Ibu Umut dan Bu Norpa sharing tentang segitiga apa Bu? Segitiga restitusi Bu. Restitusi. Nah, jadi mungkin tidak ada yang seperti kita sebagai siswa, kita gurunya yang melakukan beberapa langkah-langkah, tapi kita sendiri yang mempelajari segitiga tersebut agar kita sebagai guru yang berubah duluan gitu, baru kita menghadapi siswa kita, gitu Bu Mut ya. Iya, betul sekali Bu Lucy. Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita mungkin gini Bu Mut, menambahkan gini, betul yang dibitung sama Bu Lucy itu saya sepakat tuh Bu, merubah, saya bilang tadi untuk merubah karakter siswa kita harus merubah karakter kita dulu, paradigma kita dulu. Nah Bapak Ibu di sini kita sudah menyampaikan, saya sudah ya kan, kita mau merubah orang lain tapi ternyata diri kita sendiri belum berubah. Macam mana kita mengampangkan diri orang lain kan gitu kan. Nah kita tak mampu mengelola marah kita akhirnya marah-marah ke siswanya kan. Bagaimana kita mau menerapkan segitiga restitusi tadi tuh Bapak Ibu ya kan. Nah di situ jadi kita pun harus paham dulu kayak 5 posisi kontrol diri tadi, kita berada di posisi apa, seperti itu kan.
Nah, kalau masalah Bu, gurunya perlu ya di segitiga restitusikan. Mungkin boleh ya Bu ya, karena ini permasalahan kan, ini masalah konselor ya kan. Nah, konseling kan, masalah konseling. Mungkin bukan kami yang mengkonseling, tidak Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih mungkin ya dari ini ranahnya seperti itu. Tugasnya seperti apa ya kan, menyampaikan. Mungkin dari kita mungkin yang paham atau Bu yang lebih paham psikolog itu bagaimana kan, jadi sama-sama belajar kita di sini. Memang harus dari gurunya sendiri dulu yang harus dirubah karakternya tuh, baru kita ke siswanya. Ya benar Bu Norpa, kemarin juga kami pernah bincang-bincang sama kepala sekolah tentang gerakan sekolah menyenangkan pertama kali dicetuskan di sekolah. Itu malah kepala sekolah tuh kemarin mempunyai program untuk memanggil misalnya psikolog atau ustadz gitu lah, untuk memberikan arahan-arahan untuk guru-guru di sekolah kita yang betul kata Bu Ulan, seperti siswa unik, guru kita kan juga unik-unik semua gitu. Bukan Bu Mut atau Bu Norpa, tapi orang yang lebih spesifik untuk memberikan arahan penguatan tentang itu. Oke, terima kasih Bu Lucy sama Bu Norpa. Kalau tidak salah saya kemarin pada saat diklat PKP itu Ibu Titin ada materi tentang coaching atau coach kalau tidak salah. Bu Ulan ya? Bu Titin ada ya di sini? Tadi ada Bu Titin. Titin Bu. Iya. Iya Bu Ulan. Ada Bu Titin nih. Dengar nggak ya Bu Titin? Mungkin bisa ngasih pengarahan masalah coaching. Jadi ada sebenarnya Bu. Ada Bu. Iya. Tadi Bu Lucy nanya gini Bu Titin. Untuk masalah segitiga restitusi ini dari penyebab permasalahan sampai keyakinan itu kan seharusnya juga dari guru yang lebih dahulu sebelum ke siswa. Itu kira-kira dengan materi coaching yang Ibu Titin pelajari kemarin nyambung nggak Bu? Sebenarnya nyambung. Jadi nanti yang jadi ikut coachingnya coachnya gurunya gitu kan, coachnya kepala sekolahnya gitu atau siapa? Iya. Berarti kepala sekolah lah nanti yang mengcoaching ya Bu ya, anak istilahnya. Iya, mengcoaching. Kayak yang kemarin kita tuh Bu Mut, waktu kita yang kaprok tuh. Iya. Tapi masalahnya tidak di segitiga restitusi aja, pembahasannya gitu. Iya. Ini ngikutinya setengah-setengah karena sambil kerja, sambil nyuci, sambil masak. Iya, nggak apa-apa Bu, paham sekali ini. Ini pun sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik, sangat aktif. Saya sama Bu Norpa mengucapkan terima kasih, banyak apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua juga dipermudah urusannya dalam menghadapi apapun. Amin. 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 Terima kasih Bu. Iya, sepertinya waktunya sudah habis ya Bu Norpa Mailani. Mungkin Bu Norpa bisa menutup kegiatan hari ini. Bu Mut, kok tak bisa absen ya? Oh, nggak bisa. Tidak diizinkan katanya. Wow. Tunggu ya Bu, saya. Dicabut. Yang lain juga tak bisa ya? Sudah Bu, saya Bu. Atau karena masuknya terakhir tadi Bu Mut tak ngizinkan mungkin kan? Enggak pengaruh Ibu. Yang boleh absen cuma yang ngikuti dari awal aja. Enggak. Coba Ibu jangan pakai akun belajar mungkin Bu ya? Oh, jangan pakai akun belajar. Atau coba harus lagi lah pakai kalau akun. Kalau di sini harus pakai akun belajar Bu. Oke. Tadi kayak tengoklah dulu nanti akunnya apa yang aktif tadi. Harus pakai akun belajar. Oke. Belajar yang dipakai tadi saya juga. Iya. Iya, nanti diulang. Siap Bu. Silakan Bu Norpa.
Norpa boleh ditutup kegiatannya Bu Norpa, sekalian refleksi hari ini. Oh, baiklah. Mungkin Bapak Ibu, itulah ya penjelasan kami. Kami juga memohon maaf Bapak Ibu. Kami memohon maaf ya Bapak Ibu jika ada salah kata kami. Kami bukan maksud menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak guru ini di sini adalah orang-orang hebat, tapi kami menyampaikan apa yang telah kami dapatkan Bapak Ibu, merubah paradigma kita selama ini. Nah, ya Bapak Ibu ya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Sama-sama. Ini kami akan memberikan refleksi Bapak Ibu setelah apa yang telah kita diskusikan tadi. Yang pertama, apa hal yang saya dapatkan pada kegiatan ini? Yang kedua, bagaimana perasaan yang muncul selama kegiatan memaknai disiplin dan motivasi? Yang ketiga, setelah ini apa yang ingin saya lakukan untuk murid saya? Ini saya ya. Nah, apa yang ingin saya lakukan untuk murid saya? Jadi nanti saya kirimkan link Padlet ini Bapak Ibu di grup supaya dijawab ya Bapak Ibu. Ya nanti tulis saja namanya. Ini tidak ada pengaruhnya apa-apa ya Bapak Ibu ya, misalnya nilai atau kayak mana ya Bapak Ibu. Ini sebagai refleksi kita setelah mempelajari berdiskusi lah, sharing gitu. Saya kirimkan dulu Bapak Ibu. Tuh, Bapak Ibu ya, sudah saya kirimkan linknya. Atau di sini juga bisa, mana yang menggunakan laptop bisa langsung di ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada ya bapak-bapaknya nih masih nih. Pak Abral udah keluar ya nih? Udah keluar Pak Abral, lagi di jalan. Kayaknya ibu-ibu aja dari tadi. Saya kirimkan juga di message Bapak Ibu. Nah, jawablah refleksinya, tulis namanya nanti, ketik-ketikan namanya. Saya rasa udah ya Bu ya, kira-kira kita tutup aja Ibu ya. Foto bersama dulu Bu. Mungkin Bapak Ibu foto bersama dulu. Di stop dulu share screen-nya. Oh, foto bersama ya. Oke. Tunggu. Pakai jilbab. Sebentar. Pakai jilbab dulu Bu Deli. Embun mana nih Embun? Oke, bisa dimulai 1, 2, 3. Oke, Mau ketinggalan. Apa? Oh, Bu Pipi ketinggalan. Oke, kita ulang lagi. Jilbab. Ulang ya. Ulang. Oke. Ini yang lain nggak nampak. Bu, siapa yang bisa apa? Saya cuma nampak layarnya dan 9. Bu Yus nampak. Screenshot ya. Iya, screenshot ya Bu Lucy ya. Sip. Senyum. Sekali lagi. SMK bisanya. Kayak mana mau screenshot nih SMK bisa. Ibu Lucy tak payah. Oke, dah. Nanti dikirim ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lucy. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bu Lisa udah tak sabar. Punya Bu Norpa, Bu Ulan, Bu Medina. Bu Lisa udah buka jilbab. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Boleh meninggalkan ruangan nih. Sama-sama. Mohon izin ilmunya. Ya, terima kasih Bu Pipi, Bu Lisa, Bu Betty, Bu Titi, Bu Yus, Bu Afiza, Bu Inta, Bu Titin.
Nampak gambar Aisyah tadi. Feed. Ada makasih ya Bu. Izin keluar ya Bu. Sholat dulu.